Hai, apa kabar hari ini? Sehat-sehat ya semua? Saya Riani kembali hadir untuk membacakan serial Bukek Xiansu volume ke-12. Di volume sebelumnya, Xin Liong menyusul adik seperguruannya, Suat Hong, ke Pulau Neraka. Ini adalah petualangan Xin Liong di Pulau Neraka. Selamat mendengarkan. Bow Lopek, serunya girang. Aku datang untuk mencari Suat Hong yang juga sudah dibuang ke sini. Apa? Bow Tangkui berteriak, lalu berkata kepada si brewok yang agaknya menjadi pemimpin rombongan itu. Dia adalah seorang yang telah membela Lukiat dan Xia Ginhua ketika dijatuhi hukuman buang. Dia seorang pemuda yang tak setuju dengan hukum di Pulau Es, biarpun dia adalah murid Raja Han Tiong sendiri. Apa? Mereka kelihatan terkejut mendengar ini. Muridnya? Benar, jawab Bow Tangkui, dan kita bukanlah lawannya. Si brewok meragu. Kalau begitu, kita bawa dia kepada Tochu, majikan pulau. Bow Tangkui melangkah maju. Harap Kongcu menurut saja kami hadapkan kepada Tochu sehingga Kongcu dapat bicara sendiri dengannya. Xin Liong terdiam sejenak sambil berpikir. Memang berbahaya sekali menghadapi orang-orang kasar ini karena mereka sukar diajak bicara. Kalau dia dapat bicara dengan majikan pulau yang tentu merupakan tokoh yang paling handal dan pandai, dia akan dapat minta keterangan apakah Suat Hong telah berada di pulau itu. Akhirnya Xin Liong mengangguk dan beberapa orang penghuni Pulau Neraka lalu menyalakan obor. Xin Liong sendiri membuang rantingnya, mengenakan lagi jubahnya dan mengikuti rombongan belasan orang itu memasuki hutan. Di sepanjang jalan dia melihat tempat-tempat berbahaya. Lumpur-lumpur yang tertutup rumput tinggi, pasir-pasir berpusing yang dapat menyedot apa saja yang menginjaknya. Pohon-pohon yang aneh dengan buah-buah yang kelihatan lezat, namun dari baunya dia tahu bahwa buah itu mengandung racun jahat dan lain-lain. Benar-benar pulau yang amat aneh dan berbahaya, pikirnya. Pantas tempat ini disebut Pulau Neraka. Diam-diam dia mencela kekejaman kerajaan Pulau Es yang membuang orang-orang bersalah ke tempat seperti ini. Dari keadaan orang-orang yang menangkapnya ini, hanya Bow Tangkui seorang yang kelihatan masih normal. Hal ini mungkin karena raksasa ini baru beberapa bulan saja dibuang ke sini. Sedangkan yang lain-lain biarpun dapat mempertahankan hidupnya, namun telah berubah menjadi orang-orang liar yang agaknya telah berubah pula watak dan ingatannya. Selain menjadi orang-orang yang tidak normal, agaknya mereka telah menguasai ilmu yang dahsyat dan mengerikan, yaitu ilmu menguasai binatang-binatang berbisa di pulau itu. Buktinya, biarpun mereka berjalan di hutan penuh binatang berbisa itu tanpa sepatu, tapi tidak ada seekor pun yang berani menyerang mereka. Akhirnya dengan menggunakan ketajaman pandang mata dan penciuman hidungnya, Xin Liong maklum bahwa orang-orang ini telah menggunakan semacam obat yang agaknya digosok-gosokkan ke seluruh kaki mereka sehingga binatang itu menyingkir begitu mereka mendekat. Tak disangkanya sama sekali, ketika mereka tiba di tengah jalan, di situ terdapat tanah lapang yang luas dan tampak sebuah rumah besar yang dikelilingi pondok-pondok kayu sederhana. Lampu-lampu dinyalakan terang dan Xin Liong dibawa ke sebuah ruangan yang luas, di mana telah menanti ketua pulau itu yang disebut Tochu atau majikan pulau. Ruangan itu luasnya lebih dari 10 meter persegi. Dikelilingi banyak orang yang memegang bermacam senjata dan yang sikapnya semua penuh curiga dan permusuhan. Kecuali Bow Tangkui, Xia Ginhua, Lukiat, dan belasan orang lagi yang belum lama dibuang ke situ, sehingga mereka ini mengenal Xin Liong sebagai murid Han Tiong yang selalu baik kepada mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang pernah diobati oleh pemuda ini. Hayo berlutut di depan Tochu, kata si brewok sambil mendorong Xin Liong ke depan. Akan tetapi Xin Liong dengan tenang berdiri di depan Tochu itu dan memandang penuh perhatian. Orang ini sudah tua, sedikitnya tentu ada 60 tahun usianya. Kepalanya besar sekali, tubuhnya kurus kecil sehingga kelihatan lucu, seperti seekor singa jantan yang duduk di kursi. Sepasang matanya bersinar-sinar, mulutnya menyeringai.
Sebetulnya wajahnya tampan, akan tetapi karena sikapnya yang ganas itu membuat wajahnya kelihatan menyeramkan dan menakutkan. Pakaiannya tidak seperti pakaian sebagian besar penghuni pulau neraka yang butut, melainkan pakaian dari kain yang baru dan bersih. Kursinya terbuat dari tulang-tulang berukir dan di kedua lengan kursinya dihiasi dengan rangka ular dengan moncongnya ternganga lebar memperlihatkan gigi yang runcing melengkung. Di sebelah kanan ketua pulau neraka ini duduk seorang anak perempuan yang tadinya hampir membuat Sin Leong salah kira. Anak itu usianya sebaya dengan Swat Hong, seorang anak perempuan yang cantik dan tersenyum-senyum. Sikapnya kelihatan gembira. Mungkin karena sebaya maka kelihatannya mirip dengan Swat Hong. Hampir saja Sin Leong tadi memanggilnya ketika mula-mula memasuki ruangan. Ketika melihat betapa pemuda tawanan itu memandangnya penuh perhatian, anak perempuan itu tersenyum-senyum. Melihat Sin Leong tidak mau berlutut di depannya, kakek itu memandang tajam, kemudian berkata perlahan dengan suara rendah. Kau tidak mau berlutut ya? Hendak kulihat kalau kedua lututmu patah, kau berlutut atau tidak. Selesai berkata demikian, tiba-tiba tangan kakek itu menyambar sebatang toya dari tangan seorang penjaga. Ia menekuk toya itu sehingga patah tengahnya dan sekali dia menggerakkan tangan, sepasang potong toya itu menyambar ke arah kedua kaki Sin Leong. Pemuda itu terkejut, akan tetapi bersikap tenang. Dia maklum bahwa ketua pulau neraka itu bermaksud menggunakan lemparan tongkat untuk membuat sambungan lututnya terlepas. Maka dia cepat menggerakkan kedua kakinya meloncat ke atas, kemudian setelah melihat kedua toya berkelebat di bawah kaki, dia menggunakan kedua kakinya menginjak. Sepasang tongkat pendek itu menancap di atas lantai dan pemuda itu berdiri di atas kedua ujung tongkat dengan tubuh tegak dan bersikap seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Waduh, dia hebat sekali, Kongkong. Anak perempuan yang tadi tersenyum-senyum itu bersorak penuh kagum. Padahal anak buah pulau neraka memandang marah karena menganggap bahwa pemuda itu mengejek ketua mereka. Hebat apa permainan kanak-kanak seperti itu? Kakek berkepala besar itu mendengus marah. Kongkong juga bisa? Ajarkan aku kalau begitu. Anak perempuan itu berkata dengan sikap dan suara manja. Hus, diamlah kau. Kakek itu membentak. Sejak tadi matanya tidak pernah berpindah dari Sin Leong. Dibentak seperti itu, anak perempuan itu cemberut dan mukanya merah menahan tangis. Sin Leong merasa kasihan lalu meloncat turun dan berkata menghibur. Adik yang manis, jangan berduka. Biarlah kalau ada kesempatan aku akan mengajarkannya kepadamu. Anak perempuan itu memandang Sin Leong dengan mata terbelalak. Kemudian lenyaplah kemuraman wajahnya yang manja menjadi berseri-seri kembali. Orang muda yang bersikap dan bermulut lancang, siapa engkau yang mengandalkan sedikit kepandaian untuk mengacau pulau neraka? Kakek itu membentak, menahan kemarahannya karena dia merasa direndahkan sekali ketika serangan sepasang tongkatnya tadi gagal dan dihadapi oleh pemuda itu secara luar biasa. Sin Leong cepat memberi hormat dengan menjura dalam-dalam, kemudian dia berkata dengan suara tenang. Harap Tochu suka memaafkan kedatanganku ke pulau neraka ini. Seperti telah kukatakan kepada semua penghuni pulau neraka, kedatanganku sama sekali tidak mengandung niat buruk atau hendak bermusuhan. Aku bernama Kua Sin Leong dan dia murid Han Tiong. Tiba-tiba si brewok berkata lantang. Ucapan ini disambut dengan suara berisik dari semua orang yang berada di situ karena mereka sudah menjadi marah sekali. Semua orang yang berada di situ adalah orang-orang buangan dari Pulau Es semenjak Raja pertama sehingga sudah tinggal di situ selama 3 keturunan. Ada orang buangan baru dan ada pula yang merupakan turunan dari orang-orang buangan lama. Akan tetapi kesemuanya mempunyai rasa benci dan dendam pada satu nama, yaitu Pulau Es. Maka begitu mendengar pemuda tampan dan tenang ini adalah murid Han Tiong, raja terakhir dari Pulau Es, dapat dibayangkan kemarahan hati mereka. Pandang mata mereka yang liar seolah hendak mencabik-cabik dan membunuh pemuda yang dianggapnya seorang musuh besar itu. Andai kata mereka tidak takut kepada ketua mereka, tentu mereka telah menyerbu untuk melaksanakan niat yang terbayang dalam pandang mata mereka itu. Akan tetapi, dia selalu menentang Han Tiong, menentang pembuangan ke pulau neraka. Terdengar suara beberapa orang membela, yaitu suara Bo Tangkui, Lukiat, Sia Ginhua, dan beberapa orang buangan baru yang lain.
Bunuh saja dia. Seret murid Han Tiong, jadikan dia mangsa ular. 3, 2, 1. Akan tetapi dia selalu menentang Han Tiong, menentang pembuangan ke pulau neraka. Terdengar suara beberapa orang membela, yaitu suara Bo Tangkui, Lukiat, Xia Ginhua, dan beberapa orang buangan baru yang lain. Bunuh saja dia, seret murid Han Tiong, jadikan dia mangsa ular. Kakek berkepala besar itu mengangkat kedua lengannya ke atas dan membentak, "Diam!" Sin Leong kembali terkejut. Ketika mengeluarkan suara bentakan tadi, ketua pulau neraka agaknya telah mengerahkan kikangnya sehingga dia sendiri yang berdiri di depan kakek itu merasa betapa kedua kakinya tergetar. Mengertilah dia bahwa ketua pulau neraka ini benar-benar memiliki ilmu kepandaian tinggi dan tahulah dia bahwa dia telah memasuki sarang naga dan berada dalam keadaan terancam. Namun Sin Leong tidak merasa takut sedikit pun, juga karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan terhadap mereka. Maka kembali dia menjura kepada ketua pulau neraka sambil berkata, "Tochu, sekali lagi kujelaskan bahwa kedatanganku ini sama sekali tidak mengandung niat buruk. Kalau tidak ada keperluan mendesak, pasti aku tidak akan berani menginjakan kaki ke pulau ini. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Suat Hong, putri suhu." Sin Leong menghentikan kata-katanya karena teringat bahwa dia telah kelepasan bicara. Akan tetapi karena sudah terlanjur, maka tak mungkin kata-kata itu ditariknya kembali. "Putra Han Tiong!" Ketua pulau neraka berseru keras sekali sampai mengagetkan semua orang. "Kau mencari putra Han Tiong di sini?" Sin Leong berkata, "Benar, Tochu. Karena aku menduga bahwa dia berada di sini, maka aku menyusul ke sini." "Tangkap putri Han Tiong, bunuh dia, gantung putrinya." Kini Sin Leong mengangkat kedua lengannya dan sambil mengerahkan kikangnya dia berseru, "Harap Cui diam." Dan diamlah semua orang. Di antara mereka yang memiliki kepandaian tinggi termasuk ketua pulau neraka kagum sekali karena orang muda yang belum dewasa benar ini ternyata memiliki kekuatan kikang yang amat hebat. Harap Tochu tidak salah sangka. Putri Han Tiong itu juga menjadi orang buangan. Ucapan Sin Leong ini tentu saja mengejutkan dan mengherankan hati semua orang sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan kata-kata, melainkan hanya memandang kepada Sin Leong dengan mata terbelalak. "Kau bohong," kakek berkepala besar itu menghadik. "Mana mungkin Han Tiong membuang putrinya sendiri ke pulau neraka?" Agaknya Tochu telah mengerti akan kerasnya peraturan hukum di Pulau Es. Sebetulnya yang dianggap melanggar hukum adalah istri suhu sendiri, istri tua yang aku yakin hanyalah karena fitnah belaka. Suhu telah menjatuhkan hukuman kepada Subo, dan Sumoy lalu mewakili ibunya untuk membuang diri ke pulau neraka. Maka aku menyusul ke sini untuk mengajaknya pulang ke Pulau Es. Tiba-tiba ketua pulau neraka tertawa bergelak, tertawa penuh kegembiraan sampai kedua matanya mengeluarkan air mata. "Betapa lucunya. Rasakan kau sekarang Han Tiong, raja keparat. Rasakan kau betapa perihnya orang tertimpa kesengsaraan karena keluarga berantakan." Semua orang yang melihat dan mendengar kata-kata ketua pulau neraka ini kontan tertawa-tawa semua, menertawakan Raja Pulau Es. Biarpun mereka belum sempat membalas dendam kepada Raja Pulau Es, mendengar nasib buruk raja itu sudah merupakan hiburan besar yang amat menyenangkan hati mereka. Hanya anak perempuan itu saja yang tidak ikut tertawa, karena dia agaknya tidak mengerti apa-apa. Dan pada saat itu dia hanya saling pandang dengan Sin Leong yang juga terheran-heran. "Hei, Kua Sin Leong, betapa baiknya ceritamu. Akan tetapi aku masih belum percaya kalau tidak melihat sendiri Putri Han Tiong datang ke pulau ini. Kita tunggu dan lihat saja. Setelah aku melihat Putri Han Tiong berada di pulau ini, barulah kita akan bicara lagi. Tangkap dia dan masukkan dalam kamar tahanan sambil menanti munculnya Putri Han Tiong." Si brewok dan beberapa orang yang agaknya menjadi pembantu utama ketua pulau neraka sudah melangkah menghampiri Sin Leong dengan sikap mengancam. Pemuda ini maklum bahwa tidak ada jalan lain kecuali menyerah sambil menanti munculnya sumoynya. Karena sebelum dia bertemu dengan sumoynya, melawan hanya akan menimbulkan permusuhan yang tidak ada artinya saja. Maka Sin Leong mengangkat kedua tangannya dan berkata,
Aku tidak akan melawan, kecuali kalau kalian menggunakan kekerasan. Aku menyerah dan mau menanti di kamar tahanan sampai sumoiku muncul. Melihat sikap tenang dan ucapan yang berwibawa ini, belasan orang yang mengurung Sin Leong dengan sikap mengancam tadi kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi Sin Leong lalu melangkah ke depan dan berkata, "Marilah bawa aku ke kamar tahanan." "Jangan ganggu dia, biar dia mengasuh di kamar tahanan dan layani baik-baik sampai Putri Han Tiong muncul. Kalau dia membohong, baru kita akan berpesta membunuhnya." Ketua Pulau Neraka berkata sambil terkekeh-kekeh. Hati Ketua Pulau Neraka senang sekali mendengar betapa Han Tiong sampai membuang istrinya sendiri ke Pulau Neraka. Kemudian putrinya malah membuang diri ke Pulau Neraka. Biarpun dia belum percaya benar akan cerita ini sebelum dia menyaksikan buktinya, namun berita itu saja sudah mendatangkan rasa senang di dalam hatinya. Dengan sikap gagah dan tenang sekali, Sin Leong digiring ke dalam kamar tahanan. Diikuti oleh pandang mata penuh khawatir dari anak perempuan tadi. Setelah rombongan itu lenyap, anak perempuan itu mencela Ketua Pulau Neraka. "Kongkong, kenapa dia ditahan? Dia luar biasa, berani dan pandai sekali." "Hus, dia orang Pulau Es, dia murid Han Tiong, karena itu dia adalah musuh kita, mengerti?" Anak perempuan itu cemberut lalu meninggalkan kakek itu sambil bersungut-sungut, sedangkan kakeknya tertawa bergelak dengan hati senang. Dia lalu memberi isyarat memanggil seorang kepercayaannya lalu berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Pembantunya juga tertawa, mengangguk-angguk lalu pergi. Kakek ini Ketua Pulau Neraka yang memiliki kepandaian tinggi, sama sekali tidak curiga kepada cucunya sendiri. Ia tidak tahu bahwa cucunya itu tadi menyelinap dan mendengarkan perintah yang dia berikan kepada orang kepercayaannya. Sin Leong adalah seorang pemuda yang tidak pernah mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain. Dia belum banyak mengenal kepalsuan watak manusia, maka biarpun terhadap orang-orang Pulau Neraka, dia tetap menaruh kepercayaan. Sebab itu, dia pun percaya penuh akan kata-kata Ketua Pulau Neraka dan dengan sukarela dia menyerahkan diri, tidak melawan ketika digiring memasuki kamar tahanan. Setelah berada di dalam kamar bawah tanah yang sempit itu dengan jendela dari besi dan ruji baja yang kuat memenuhi jendela sebagai jalan hawa, dia segera duduk bersila. Dia tak menaruh khawatir akan keadaan dirinya. Akan tetapi dia merasa gelisah mengapa sumoinya belum tiba di Pulau Neraka. Dia percaya bahwa Ketua Pulau Neraka tidak membohonginya. Kalau benar bahwa Swat Hong telah berada di Pulau Neraka, tentu tidak seperti ini sikap mereka terhadap dirinya. Kalau begitu, jelas bahwa sumoinya belum tiba di Pulau Neraka, padahal telah berangkat lebih dulu. Kemanakah perginya sumoinya itu? Tengah malam telah lewat dan keadaan sunyi sekali dalam kamar tahanan itu. Tidak ada penjaga di luar pintu atau jendela, akan tetapi dia tahu bahwa di pintu masuk lorong tahanan itu terdapat beberapa orang penjaga yang selalu siap dengan senjata di tangan. Tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang marah-marah di sebelah luar dan suara para penjaga ketakutan. "Kalian berani melarangku masuk?" terdengar suara wanita itu. "Nona, tahanan ini adalah orang penting dan kau anggap aku bukan orang penting. Kau kira aku mau apa? Aku mau mengejek dan memakinya. Dia adalah musuh besarku. Apakah kau berani melarangku? Coba kau melarang dan aku akan mengatakan kepada Kongkong bahwa kalian berani kurang ajar kepadaku hendak menggodaku. Aku mau melihat apakah kepala kalian masih akan menempel di leher." Tidak begitu, bukan begitu, Nona. Maafkan, Nona. Silakan masuk, silakan." "Awas kalau ada yang mengikuti aku dan mengintai, berarti dia mau kurang ajar dan akan kuberitahukan kepada Kongkong." Sin Leong sudah menduga siapa wanita yang bicara di luar dan ribut-ribut dengan para penjaga itu. Akan tetapi begitu darah itu muncul di bawah sinar lampu di luar ruji jendelanya, hampir saja dia berteriak memanggil karena mengira bahwa Swat Hong yang muncul itu. Di bawah sinar lampu yang tidak begitu terang, memang gadis cucu Ketua Pulau Neraka ini hampir sama dengan Swat Hong. Setelah melihat jelas bahwa yang datang adalah cucu Ketua Pulau Neraka dan mengingat akan kata-kata gadis ini di luar tadi, bahwa kedatangannya dengan niat mengejek dan memakinya, Sin Leong tetap duduk bersila dan bahkan memejamkan matanya pura-pura tidur. "Shh." Sin Leong tidak menjawab, bergerak sedikit pun tidak.
Perlu apa melayani seorang bocah yang hanya datang hendak mengejek dan memakinya? Demikian pikirnya. Sungguh pun hatinya terasa tidak enak juga harus mendiamkan saja orang yang bersusah payah datang sampai ribut mulut dengan para penjaga. Tentu akan kecewa hatinya, pikir Sin Leong, dan diam-diam dia mengintai dari balik bulu matanya yang direnggangkannya sedikit. Psst, kau tidak tidur, bulu matamu bergerak-gerak, jangan kau tipu aku. Anak perempuan itu berkata lagi dengan suara bisik-bisik dan meruncingkan bibirnya di antara ruji-ruji jendela. Sin Leong menarik nafas panjang dan membuka matanya. Kau boleh mengejek dan memaki sesukamu, kemudian pergilah agar aku dapat mengasuh benar-benar, katanya. Gadis itu menahan ketawanya, menutupi mulutnya yang kecil. Kiranya engkau sama bodohnya dengan para penjaga itu. Percaya saja apa yang kukatakan di luar tadi. Sin Leong bangkit berdiri dan menghampiri jendela kamar tahanan. Mereka saling berhadapan dan saling pandang melalui ruji-ruji jendela. Apa yang kau maksudkan, Nona? Mulut yang tersenyum itu kini cemberut dan terdengar suaranya manja. Kau tadi menyebutku adik yang manis. Mengapa sekarang menjadi Nona? Kau benar pandai mengecewakan hati orang. Mau tidak mau Sin Leong tersenyum. Bocah ini manja dan lincah mengingatkan dia kepada Han Suat Hong. Banyak persamaan antara kedua orang perempuan itu. Baiklah adik yang manis, sebenarnya mau apa kau datang ke sini kalau bukan untuk mengejek dan memaki aku yang dianggap musuh oleh kakekmu? Aku datang untuk bercakap-cakap. Waktu dan tempatnya tidak tepat untuk bercakap-cakap. Aku adalah seorang tahanan dan engkau adalah cucu Tocu di sini. Tempat ini pun kamar tahanan yang kotor dan sempit, sedangkan sekarang sudah lewat tengah malam. Harap engkau kembali ke kamarmu dan tidur yang nyenyak. Jangan-jangan kau akan dimarahi kongkongmu. Aku tidak takut. Aku sengaja datang ke sini untuk bercakap-cakap denganmu. Siapa berani melarangku? Sikapnya menjadi galak, matanya bersinar-sinar. Sin Leong menarik nafas panjang. Sejak lama dia memperoleh kenyataan betapa ganjilnya watak wanita. Dia melihat watak-watak yang aneh dan sukar dimengerti yang dilihatnya pada diri Xia Ginhua yang menyeleweng dari suaminya. Berjinah dengan Lukiat pada diri Liu Bui, ibu Suat Hong yang tadinya periang lalu berubah pemurung dan berhati begitu sabar dan mengalah terhadap suaminya yang menyakitkan hatinya. Pada diri Tek Wat Lin yang juga amat berubah setelah menjadi istri raja. Pada diri Suat Hong yang telah nekat membuang diri ke pulau neraka dan kini dia berhadapan dengan seorang gadis yang juga berwatak aneh sekali. Baiklah, jangan marah karena tidak ada yang melarangmu di sini. Kalau kau ingin bercakap-cakap, bercakaplah dan aku akan mendengarkan. Gadis itu melongo. Bercakap apa? Diam-diam Sin Leong merasa geli. Benar-benar seorang gadis yang masih seperti kanak-kanak dan mungkin semua sikapnya tadi ketika bergembira dan ketika marah tidaklah setulus hatinya, maka demikian pula berubah. Bercakap apa saja sesukamu, misalnya siapa namamu, siapa pula nama kongkongmu dan keadaan di pulau ini dan lain-lain. Wajah itu berseri kembali, gembira setelah ingat bahwa sesungguhnya banyak sekali bahan untuk dibicarakan. Namaku Soan Chu. Oh, Soan Chu. Namamu indah. Sin Leong memuji untuk menyenangkan hatinya si nona kecil. Dan memang hati Soan Chu senang sekali mendengar pujian ini. Benarkah? Benarkah namaku indah? Dengan penuh gairah, dia lalu menceritakan riwayatnya secara singkat. Ketua atau majikan pulau neraka ini bernama Au Kong Ek. Bukanlah seorang buangan dari Pulau Es, melainkan keturunan orang buangan yang semenjak ratusan tahun menjadi ketua di situ karena memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kakek dari Au Kong Ek, seorang buangan dari Pulau Es yang berilmu tinggi, adalah seorang pertama yang menjadi ketua di Pulau Neraka. Kemudian menurunkan kedudukan ini kepada anaknya sampai kepada Au Kong Ek. Au Kong Ek sendiri mengambil seorang buangan dari Pulau Es, seorang bekas pelayan permaisuri Raja Pulau Es yang dijatuhi hukuman buang karena difitnah. Akibat dia tidak mau melayani seorang pangeran yang tergila-gila kepadanya. Menjadi istrinya dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Au Xian Kok. Akan tetapi istrinya meninggal dunia ketika Au Xian Kok menikah dengan seorang gadis Pulau Neraka dan ketua Pulau Neraka ini tinggal menduda.
Dia mencurahkan pengharapannya kepada putra tunggalnya dan mewarisi semua ilmunya dan kelak diharapkan akan menggantikan kedudukannya kalau dia sudah mengundurkan diri. Namun, nasib buruk menimpa keluarga Au. Ketika istri Au Xiankok melahirkan seorang anak yaitu aku, ibuku meninggal dunia. Au Xiankok demikian berduka sehingga ingatannya terganggu, menjadi gila dan melarikan diri dari pulau neraka. Tak seorang pun tahu kemana perginya orang gila itu. Demikianlah riwayatku yang tidak menggembirakan. Xuanchu mengakhiri ceritanya. Sejak kecil aku tidak pernah melihat wajah ibu dan ayahku. Ayah sampai sekarang tidak pulang dan tidak ada yang tahu berada di mana. Aku dipelihara dan dididik oleh Kongkong yang mengharapkan kelak aku menggantikan kedudukan ketua di sini. Akan tetapi aku tidak sudi. Mengapa tidak sudi, Xuanchu? Siapa sudi mengurusi orang-orang gila itu? Mereka semua gila dan jahat. Karena itu aku suka kepadamu, Xin Liong. Engkau lain daripada mereka. Engkau berani dan baik. Maka aku datang untuk menolongmu. Ketahuilah, sebentar lagi kalau kau dikira sudah tidur, engkau akan dibunuh. Xin Liong terkejut akan tetapi tetap bersikap tenang. Benarkah? Mengapa aku dibunuh? Bukankah Kongkongmu berjanji bahwa kita akan menunggu sampai Sumoiku tiba di pulau neraka? Kau percaya kepada Kongkong? Dia hanya membohong. Mengapa begitu? Sebagai seorang ketua tidak sepatutnya kalau dia menipu. Membohong dan menipu merupakan perbuatan baik yang menguntungkan dan bahkan dianggap baik dan layak di sini. Itu adalah tanda dari kecerdikan seseorang. Pantas kau tadi pun membohongi penjaga, Xin Liong mencela. Memang, kalau tidak membohong mana bisa aku masuk dengan mudah, dan kau tentu akan celaka kalau aku tidak membohong. Alasan yang dicari-cari dan ngawur. Jadi mereka hendak membunuhku. Enak saja, apa dikira aku begitu mudah dibunuh? Kau tidak tahu kecerdikan Kongkong, Xin Liong. Kalau mereka gunakan kekerasan, agaknya kau akan melawan dan aku sudah melihat kau tadi begitu lihai. Akan tetapi, mereka akan mengerahkan binatang-binatang berbisa untuk mengeroyokmu dan membunuhmu di kamar sempit ini. Kalau segala macam ular, kalajengking, kelabang, lebah, dan lain binatang berbisa itu datang memenuhi tempat ini dan mengeroyokmu, apa yang akan dapat kau lakukan untuk menyelamatkan diri? Aku akan berusaha membela diri. Kalau aku gagal, aku akan mati dan habis perkara. Tidak ada hal yang menggelisahkan hatiku. Kau sombong, kau tidak mau minta tolong kepadaku? Andai kata aku minta tolong juga, kalau kau tidak mau menolong apa artinya? Tanpa ku minta sekalipun, kalau kau mau menolong bagaimana caranya? Sudahlah, kau hanya akan menyusahkan dirimu sendiri, Xuanchu. Betapapun juga terima kasih atas kedatanganmu dan kebaikan hatimu. Kau seorang dara yang cantik dan baik budi. Sayang kau berada di antara orang-orang liar itu. Pergilah, jangan sampai kakekmu melihat engkau berada di sini. Xuanchu mengeluarkan sebuah bungkusan. Inilah yang akan menyelamatkanmu. Kau pergunakan obat bubuk ini untuk menggosok semua kulit tubuhmu yang tampak dan sebarkan sebagian di sekelilingmu. Tidak akan ada seekor pun binatang berbisa yang berani datang mendekat, apalagi menggigitmu. Nah, sebetulnya kedatanganku hanya untuk menyerahkan ini. Akan tetapi kita terlanjur ngobrol panjang lebar. Selamat tinggal, Xin Liong. Xin Liong menerima bungkusan itu, mengulurkan tangan dari antara ruji jendela dan memegang lengan dara itu. Nanti dulu, Xuanchu. Ada apa lagi? Gadis itu membalikan tubuh dan mereka saling berpegangan tangan. Hal ini dilakukan oleh Xin Liong karena dia merasa terharu juga oleh pertolongan yang sama sekali tidak disangka-sangka itu. Xuanchu, tahukah engkau apa yang akan terjadi padamu kalau sampai Kongkongmu mengetahui akan perbuatanmu ini? Menolong engkau? Paling-paling dia akan membunuhku. Begitu ringan kau memandang akibat itu, Xuanchu. Mengapa kau melakukan ini untukku? Mengapa kau menolongku dengan mempertaruhkan nyawa? Sudah kukatakan tadi, kau lain daripada semua orang yang kulihat di pulau ini. Aku suka padamu dan aku tidak ingin mendengar apa lagi melihat engkau mati. Sudahlah, hati-hati menjaga dirimu, Xin Liong. Gadis itu meloncat lalu berlari keluar. Xin Liong berdiri termenung sejenak kemudian kembali ke tengah kamar tahanan dan duduk bersila menenangkan hatinya.
Andai kata tidak ada Soancu yang datang memberikan obat penawar dan pengusir binatang berbisa, dia pun tidak akan gentar dan belum tentu akan celaka oleh binatang-binatang itu. Sungguh pun dia sendiri belum mau membayangkan apa yang akan dilakukannya kalau serangan itu tiba. Apalagi sekarang ada obat bubuk itu. Dia teringat betapa penghuni Pulau Neraka dapat menjelajahi hutan yang penuh binatang berbisa dengan enaknya karena tubuh mereka sudah memakai obat penawar. Agaknya inilah obat penawar itu. Dia membuka bungkusan dan melihat obat bubuk berwarna kuning muda yang tidak akan kentara kalau dioleskan di kulit tubuhnya. Sin Leong bersila dan mengatur pernafasan, melakukan siulian atau semadi lagi. Pendengarannya menjadi amat terang dan tajam sehingga dia dapat menangkap suara mendesis dan suara yang dikenalnya sebagai suara lebah yang datang dari jauh, makin lama makin mendekat. Taulah dia bahwa apa yang diceritakan oleh Soancu memang tidak bohong. Sekali ini agaknya adak itu tidak membohong. Maka dia lalu membuka bungkusan, menggosok kulit tubuhnya yang tidak tertutup pakaian dengan obat itu. Mukanya sampai ke leher, tangan, dan kakinya. Digosoknya sampai rata. Kemudian sambil membawa bungkusan yang terisi sisa obat itu dia menanti. Tak lama kemudian suara itu menjadi makin dekat dan tiba-tiba saja muncullah mereka. Diam-diam Sin Leong bergidik juga. Tentu dia akan melompat kalau saja dia tidak mempunyai obat penolak itu. Dari bawah pintu puluhan ekor ular kecil dan kelabang besar, kalajengking yang besarnya sebesar ibu jari merayap dengan cepat memasuki kamar. Berlomba dengan lebah-lebah putih yang berterbangan masuk melalui jendela. Sin Leong cepat menyebarkan bubuk obat ke sekeliling di atas lantai dan menaburkan sebagian ke atas ke arah lebah-lebah yang berterbangan. Dia tersenyum kagum melihat akibatnya. Semua binatang berbisa itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tiba-tiba serentak membalik saling terjang dan saling timpa. Lari cerai-berai meninggalkan kamar. Lebah-lebah putih juga terbang dengan kacau, menabrak dinding dan banyak yang jatuh mati, yang sempat terbang keluar jendela, saling tabrak seperti mabuk, dan sebentar saja suara binatang-binatang itu sudah menjauh. Akan tetapi mendadak Sin Leong meloncat berdiri ketika mendengar suara lain yang membuat jantungnya berdebar, yaitu suara seorang wanita memaki-maki. Iblis kalian semua, manusia-manusia gila. Kalau tidak dapat membasmi kalian, jangan sebut aku Han Suat Hong. Sin Leong meloncat ke arah jendela, kedua tangannya bergerak dan terdengar suara keras ketika ruji-ruji jendela jebol semua. Dia meloncat dan keluar dari kamarnya, terus berlari keluar melalui lorong. Setibanya di luar tampaklah olehnya, Suat Hong berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang. Dua orang anggota Pulau Neraka roboh dan mengadu-ngadu di bawah, sedangkan belasan orang lain mengurung gadis itu. Sin Leong menggeleng-geleng kepala, sumonya memang galak dan pemberani, bukan main gagahnya. Dikurung oleh orang-orang Pulau Neraka itu masih enak-enak saja, bahkan tidak mencabut pedang, padahal semua yang mengurungnya memegang senjata. Hei, mundur kalian, jangan ganggu dia. Sin Leong sudah meloncat ke depan. Kau yang mundur, mengapa ikut-ikut keluar? Suat Hong membentak dan memandang Sin Leong dengan mata mendelik. Sumoy, aku hanya ingin menolongmu. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Kembalilah ke kamar tahananmu itu dengan akan tetapi Suat Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini orang-orang Pulau Neraka telah mengeroyoknya. Tubuh Suat Hong sudah menyambar ke sana-sini. Selain mengelak dari serbuan banyak senjata itu, Suat Hong juga mengirim serangan-serangan balasan dengan tangan dan kakinya yang bergerak cepat sekali. Bukan main hebatnya Suat Hong yang bergerak cepat dan yang didorong oleh perasaan marah itu. Dia memang marah. Bukan marah kepada orang-orang Pulau Neraka, melainkan marah kepada Sin Leong. Kiranya tanpa diketahui oleh Sin Leong sendiri, sudah sejak tadi Suat Hong tiba di tempat itu. Ia menggunakan kepandaiannya menyelundup sehingga tidak diketahui para penjaga dan dia telah dapat mendengarkan percakapan antara Suhengnya dan Soancu. Hatinya menjadi panas. Dia sendiri tidak tahu akan hal ini, tidak sadar mengapa dia menjadi tidak senang mendengar betapa Suhengnya bercakap-cakap dengan ramah bersama seorang gadis. Karena itu niatnya untuk menolong Suhengnya menjadi buyar. Dia hanya menonton saja ketika Suhengnya diserbu binatang berbisa dan akhirnya dapat menolong diri dengan obat penolak yang diberikan oleh Soancu. Ketika Suat Hong yang marah menyaksikan ibunya dijatuhi hukuman buang melarikan diri dari Pulau Es, Dara ini segera berlayar menggunakan sebuah perahu Pulau Es. Tujuannya memang hendak membuang diri ke Pulau Neraka menggantikan ibunya, dan terutama hal ini dilakukannya sebagai protes kepada ayahnya.
Akan tetapi karena dia belum pernah pergi ke pulau tempat buangan itu, dan pula karena sudah jauh meninggalkan pulau es, dia mulai merasa gelisah dan ngeri memikirkan keadaan pulau neraka yang kabarnya amat berbahaya itu. Akibatnya dia tersesat jalan dan mendarat di pulau-pulau kosong sekitar pulau neraka. Akhirnya dia melihat dari jauh perahu Sin Leong meluncur di antara gumpalan-gumpalan es yang menggunung. Dia merasa heran sekali melihat suhengnya dan merasa khawatir kalau suhengnya itu mengejarnya atas suruhan raja untuk memaksanya kembali ke pulau es. Maka diam-diam ia lalu mengikutinya dan dari jauh sampai akhirnya dia melihat suhengnya mendarat di pulau neraka. Dengan menggunakan kepandaiannya, Swat Hong berhasil pula mendarat di pulau neraka. Dia tidak khawatir akan serangan binatang-binatang berbisa, karena sebelum berangkat, Swat Hong membawa batu mustika hijau yang dia dapat dahulu dari ayahnya. Di bagian tertentu di dasar laut dekat pulau es terdapat batu mustika hijau. Batu ini amat sukar didapat dan hanya beberapa orang penghuni pulau es saja yang berhasil mendapatkannya. Batu mustika hijau ini mengandung khasiat yang mukjizat terhadap ular berbisa dan semua binatang berbisa. Selalu ditakuti binatang-binatang itu. Juga dapat dipergunakan untuk mengobati luka terkena gigitan binatang berbisa. Maka dengan batu mustika di tangannya, dengan mudah Swat Hong dapat memasuki pulau neraka tanpa mendapat gangguan sedikit pun dari binatang berbisa yang hidup di pulau itu. Ketika Swat Hong tiba di tengah pulau, dia sempat melihat sinar. Maka dia menanti sampai larut malam dan menyelundup ke dalam tempat tahanan dengan maksud menolong suhengnya. Akan tetapi tanpa disengaja dia dapat mendengarkan percakapan antara suhengnya dengan Soancu. Inilah yang membuat hatinya menjadi panas sehingga ketika dia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, dia menolak keras bantuan Sin Leong. Tentu saja Sin Leong menjadi terheran-heran melihat sikap sumoynya dan memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir. Sudah ada 6 orang pengeroyok terguling roboh oleh gerakan kaki tangan Swat Hong yang marah itu, padahal Dara itu belum mencabut pedangnya. Dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau Dara itu sudah menggunakan senjata. Sumoy, tahan! Dia meloncat maju. Mundur kau! Sin Leong terkejut melihat sumoynya mencabut pedang. Pada saat itu terdengar pula bentakan keras. Siapakah gadis cilik itu berani mengacau di sini? Kuah Sin Leong, engkau mampu lolos dari tempat tahanan. Yang datang adalah Ou Kong Ek, ketua Pulau Neraka. Tentu saja ketua ini tidak mengenal Swat Hong. Sebaliknya, Dara itu pun tidak mengenal kakek berkepala besar ini, maka dia memandang rendah dan membentak. Siapa kau? Kalau sudah bosan hidup, majulah. Dengan gerakan gagah, Dara itu melintangkan pedangnya di depan dada. Sin Leong cepat melangkah maju. Dia tahu betapa lihainya kakek ini, maka untuk mencegah pertempuran dia cepat berkata, Tochu, jangan salah sangka, dia adalah sumoyku, dia adalah Putri Suhu, raja dari Pulau Es. Semua orang terkejut mendengar ini, dan para pengurung melangkah mundur dengan mata terbelalak. Betapapun juga nama Raja Pulau Es masih merupakan nama ampuh dan selain dibenci juga amat ditakuti oleh mereka. Tentu saja sebagai putri Raja Pulau Es, Dara itu merupakan musuh yang dibenci dan juga ditakuti. Pantas saja Dara itu demikian lihai, pikir mereka. Hati mereka gentar. Tidak demikian dengan Ou Kong Ek. Dia memandang Swat Hong dan tertawa bergelak. Hahaha, jadi inilah putri Raja Pulau Es, Putri Hanti Ong. Bagus, hayo tangkap dia hidup-hidup. Perintahnya kepada para pembantunya yang segera melompat ke depan. Tahan dulu, Sin Leong sudah mengangkat tangan kanannya ke atas. Semua orang, termasuk Ou Kong Ek sendiri memandang pemuda ini. Betapapun juga mereka maklum bahwa pemuda ini lihai sekali. Buktinya, penyerbuan binatang-binatang berbisa untuk membunuhnya di dalam kamar tahanan telah gagal. Bahkan binatang-binatang itu lari cerai-berai dan kini pemuda itu lolos dari dalam penjara. Ou Tochu, seperti sudah kuceritakan kepadamu, biarpun Sumoy adalah putri Raja Hanti Ong, akan tetapi ia menentang ayahnya dan mewakili ibunya dihukum ke Pulau Neraka. Dia tidak memusuhi Pulau Neraka. Hahaha, apapun yang kau katakan, dia tetap adalah putri Hanti Ong, musuh besar kami. Mana kami dapat percaya kepada kalian, putri dan murid Hanti Ong? Tangkap mereka. Nanti dulu Tochu, mengapa engkau melanggar janji? Aku sudah mengatakan bahwa kedatanganku ke pulau ini hanya untuk mencari Sumoy, dan ternyata sekarang Sumoy telah tiba di sini, maka harap Tochu bersikap bijaksana dan membiarkan kami pergi dari tempat ini. Hai, kakek berkepala besar yang tolol.
Kau mudah saja dibohongi Suheng. Kami memang datang untuk membasmi iblis-iblis di pulau neraka. Nah, kau mau apa? Sumoy! Sin Liong membentak kaget dan cepat berkata kepada ketua pulau neraka. Tochu, jangan dengarkan dia. Agaknya dia telah mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mengeluarkan kata-kata kacau balau tidak karuan. Suat Hong mengangkat dada, menegakkan kepalanya dan menghadapi Sin Liong dengan mata mendelik dan berkata lantang. Apa? Kau mau bilang bahwa aku telah menjadi gila? Sumoy, kalau kau bicara seperti tadi, membohong tidak karuan, memang agaknya kau telah gila. Kau yang gila, kau yang tidak waras dan berotak miring. Kalau aku membohongi iblis-iblis ini, apa hubungannya dengan kau? Sin Liong benar-benar menjadi bingung. Biasanya Suat Hong bersikap manis kepadanya, dan biarpun dia tahu bahwa darah ini berhati keras, akan tetapi belum pernah bersikap sekeras itu kepadanya. Tiba-tiba muncul Soancu yang berkata kepada kakeknya. Suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. Kongkong, apa yang dikatakan Sin Liong memang benar. Dia beritikat baik kepada kita, Kongkong. Malam tadi aku datang kepadanya untuk mengejeknya. Akan tetapi dia sebaliknya malah menunjukkan bahaya maut yang mengancam diriku. Kakek itu terkejut. Bahaya maut? Apa maksudmu? Sin Liong ternyata memiliki ilmu pengobatan yang lihai sekali. Begitu melihat aku, dia mengatakan bahwa aku terserang hawa beracun dari sebelah dalam dan jika tidak diobati dengan tepat, dalam waktu kurang dari setahun aku tentu akan mati. Hah? Kakek itu dan semua pembantu terbelalak kaget memandang darah itu yang bersikap sungguh-sungguh. Dan dia memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap tengah malam aku tentu merasa pening dan di bagian punggung seperti ditusuk-tusuk jarum. Kalau pagi kedua kaki pegal-pegal dan sehabis makan tentu merasa mual hendak muntah. Semua yang dikatakannya itu ternyata tepat sekali, Kongkong. Berubah wajah kakek itu. Soancu adalah seorang yang amat disayangnya. Bahkan disayang oleh pembantunya karena darah inilah yang akan mewarisi seluruh ilmu kepandaiannya dan yang akan menggantikannya menjadi ketua Pulau Neraka. Tentu saja mendengar bahwa usia Soancu hanya tinggal setahun, dia terkejut bukan main dan cepat memandang kepada Sin Liong. Sin Liong sendiri bengong dan terheran-heran. Akan tetapi ketika dia memandang Soancu, ketika kakek itu membalik dan menghadapinya, dia melihat darah itu secara lucu telah mengedipkan mata kirinya. Maka mengertilah dia bahwa darah itu kembali membohong. Membohong dengan cerdik bukan main dalam usahanya untuk menolongnya. Kuasin Liong, benarkah cucuku diancam hawa beracun? Benarkah? Melihat sikap Sin Liong meragu karena sukar bagi pemuda itu untuk membohong, maka Soancu cepat berkata lagi. Kongkong, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan obatnya, akan tetapi dia hanya mau memberi obat kalau dia dan semuanya dibebaskan dari sini. Terserah kepada Kongkong berat aku atau berat mereka itu. Suat Hong sudah hampir membuka mulutnya memaki darah itu yang dia tahu telah berbohong. Dia sendiri mendengar percakapan mereka dan darah itu sama sekali tidak sakit, bahkan telah memberi obat penolak binatang beracun kepada Sin Liong. Dan menyatakan betapa darah tak tahu malu itu amat suka dan kagum kepada Sin Liong. Maka datang menolongnya. Sekarang darah itu mengatakan hal yang bukan-bukan. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan terakhir dari Soancu, taulah dia bahwa darah itu kini membohong untuk menolong Sin Liong dan dia terlepas dari Pulau Neraka. Kenyataan ini membuat dia bungkam kembali. Betapa baiknya darah itu dan betapa akan buruknya dia kalau dia membongkar rahasia gadis itu. Tentu Sin Liong akan makin kagum kepada Soancu dan makin benci kepadanya. Pikiran inilah yang membuat dia membungkam dan tidak melanjutkan niatnya untuk membantah Soancu. Hati kakek itu makin bingung. Lenyaplah semua nafsunya untuk menawan Sin Liong dan Suat Hong. Dia memandang Sin Liong dan bertanya, "Orang muda, benarkah engkau dapat menyelamatkan cucuku?" Kini Sin Liong yang menjadi bingung. Pemuda ini sama sekali tidak pernah membohong dan hatinya tidak akan dapat membohong. Namun dia tahu bahwa kalau dia menyangkal kata-kata Soancu, sama saja mencelakakan gadis yang berniat baik kepadanya itu. Maka dia lalu menjawab dengan suara ragu-ragu dan perlahan. Aku dapat memberi obat pembersih darah dan penguat tulang kepadanya, Tochu. Dan kau menjamin bahwa cucuku tentu akan sembuh dan terhindar dari ancaman maut hawa beracun di tubuhnya itu. Kakek itu mendesak. Kongkong, mengapa tidak percaya kepadanya? Lekas minta obatnya dan engkau yang harus menjamin bahwa dia dan semuanya tidak akan diganggu, kata Soancu. Kakek berkepala besar itu meraba-raba jenggotnya.
Harus ada buktinya dulu. Kuasin Liong, mulai saat ini engkau dan sumoimu Putri Hantiong harus tinggal di pulau ini sebagai tamu, sambil menanti hasil pengobatanmu kepada cucuku. Kalau kau gagal mengobatinya, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Kalau cucuku sembuh, barulah kita bicara lagi. Sin Liong mengerutkan alisnya hendak membantah peraturan yang berat sebelah ini. Akan tetapi dia melihat Soancu mengedipkan mata kirinya. Maka dia menarik nafas panjang dan mengangguk lalu berkata, "Harap sediakan alat tulis biar kulukiskan bentuk daun yang harus dicari." Sin Liong lalu melukiskan beberapa macam daun yang mudah dicari dan mempunyai khasiat biasa saja, yaitu sekedar penambah kekuatan tubuh. Kong Ek lalu menyuruh seorang pembantunya untuk mencari daun-daun yang dilukis itu di pulau sebelah, Pulau Neraka, di mana terdapat banyak tumbuhan. Adapun Sin Liong dan Swat Hong lalu diperlakukan sebagai tamu terhormat. Bahkan disediakan 2 kamar yang bersih untuk mereka, dilayani baik-baik, dan tentu saja, di samping pelayanan ini, para pelayan yang terdiri dari pembantu-pembantu ketua bertugas pula sebagai penjaga. Kuperingatkan kepada kalian agar menanti sampai cucuku sembuh. Lari pun tidak akan ada gunanya bagi kalian karena perahu-perahu kalian telah kami simpan dan di sekeliling Pulau Neraka tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini? Demikian pesan Kong Ek sebelum dia meninggalkan 2 orang itu sehingga Swat Hong menjadi mendongkol sekali dan hampir saja dia memaki-maki ketua itu kalau tidak ditahan oleh Sin Liong yang memegang lengannya. Bagaimana kelanjutan petualangan Sin Liong dan Swat Hong di Pulau Neraka? Sabar ya, tunggu kelanjutannya di volume 13. Tetap jaga kesehatan, selalu bahagia. Salam cinta dari Media Jawara dan dadah.